Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara di antaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran beserta isinya, yang ketiga kata sambutan dari ketua, yang keempat kata sambutan dari tuan rumah. Yang kelima acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji. Yang terakhir penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibawakan oleh Ibu Suharwati. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ila hadrati malaikati muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Munkar Nakir Raqib Atib Malik Ridwan alaihim salam. Wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sultanu auliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirruhu mu'ajjij bi barakati fi ulumihim wa karamaihim li ustadina Syaihuna Al-Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi Syaihuna Al-Mukarram Ibu Hajah Qoni'ah binti Bapak Matsui Syaihuna Al-Mukarram Kiai Zainal Mustafa bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Muhtar Soleh bin Fulan Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Mamal Mali Muhtador LC bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Abdurrahman bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Muhtar Ghazali bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqon bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syaihuna Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Syaihuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Fulan Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Abu Rahman bin Bapak Antur Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani Al-Mukarram Ibu Yunita Adrian Sawa binti Atat bibarokati ulumihim wa koromatihim sahibul wilayah tan kafitan baiduri tan Yunus usulihim wa purihim hususon ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'asarna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bushira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Tambah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Acara selanjutnya pembawaan kitab suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Nurliawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mendengarkan lantunan Al-Quran tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz, saya persilahkan. Ikra dulu, silakan. Yang kata gurunya silakan ikra dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kataba sudah syakata Gada Dani ya kajaba Pandai kita semuanya. akala hakama Bukan. Ada titik atas dua. ya ya Bukan. taruka najama olatu laju baka Dua harokat. Fataku najaru ulaba ini nggak usah panjang, kalau ada gini baru boleh panjang. Nah ini nggak kalau panjang nggak ada alif. Mana nggak panjang? Anaya
anaya anaya wajawazna bi bani Israila bahra fa'at ba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghya wa adwa lamma amanu kasafna anhum adzabal khiz'i fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Qul ya ayyuhan Kurang panjang ya-nya, dikit lagi. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum famani tada fa innama yahtadi li nafsih Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. tu bi asyri suwarim mislihi muftariyati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Anulzimukumunga wa antum lana karihun. Sadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap hari Minggu kita adakan. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di sini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dikarenakan sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, maka pada kesempatan sore hari ini membahas tentang Ramadan. Ya. Jadi apa yang dinamakan Ramadan? Nah, yang dinamakan Ramadan itu apa sih? Bulan Ramadan. Puasa. Nah, Puasa. bulan puasa itu kah? Oh, yang dinamakan bulan Ramadan adalah bulan puasa. Yang dinamakan puasa apa? Ramadan. Nah, jadi bolak-balik. Yang dinamakan puasa adalah menahan apa? Menahan diri dari lapar dan dahaga. Jadi secara garis besar puasa itu pengertian puasa secara bahasa menahan. Jadi harus ditahan, punya emosi harus ditahan, punya hasrat harus ditahan, punya hutang harus dibayar, jangan ditahan itu. Salah. Itu ya. Kalau punya hutang harus dibayar, jangan ditahan. Terus lagi kalau kita punya punya unek-unek dengan siapapun harus ditahan. Itu namanya puasa. Balik lagi kepada diri kita. Secara pengertian bahasa, puasa adalah menahan. Sekarang udah bisa apakah belum menahan? Nah, saya nanya. Dari pertama tanggal 1 sampai sekarang udah tanggal berapa hari ini? Tanggal 2. Tanggal 1 Ramadan, sekarang tanggal berapa Ramadan? Tanggal 4. Udah bisa belum menahan? Pas begitu dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari, udah bisa dilaksanakan apakah belum di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya menahan? Masih belum Ustaz. Nah, yang kalau masalah kita menahan haus dan lapar siapapun bisa kan? Nah, tetapi kembali lagi, menahan mata belum bisa, menahan emosi belum bisa, menahan telinga dari orang yang membicarakan yang tidak ada manfaatnya belum bisa, menahan tangan belum bisa, kaki belum bisa. Jadi pengertian puasa secara umum adalah menahan. Kita ini ya termasuk saya pribadi baru bisa menahan haus dan lapar saja. Gimana caranya supaya ada perubahan? Nah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffaratun bainahunna idajtabaina kabairi. Artinya jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa-dosa besar. Puasa
dari tahun kemarin sampai tahun ini. Nah, bisa puasa itu menebus ataupun menghapuskan dosa-dosa kita selagi dosa itu bukan dosa apa? Bukan dosa musyrik. Ya, dosa yang paling besar adalah musyrik dengan zina. Musyrik menyekutukan Allah. Ya. Tuh. Terus lagi puasa Ramadan bisa menebus dosa-dosa yang telah lewat dengan syarat puasanya ikhlas. Bisa kita puasa kita ini menebus ataupun menghapuskan dosa yang tahun kemarin, tetapi puasa yang tahun ini harus ikhlas. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Kalau kita melaksanakan puasa mengharapkan apa tadi? Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni yang telah lewat. Balik lagi kepada diri kita. Melaksanakan puasa ini, apakah dasarnya iman? Apakah malu dengan kawan? Apakah gimana? Maka itu tergantung lagi kepada diri kitanya. Kalau masalah dapat pahala, tetapi beda. Kalaulah melaksanakan ibadah puasanya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lewat bakal dihapuskan. Tetapi kebanyakannya bukan gitu. Kebanyakannya supaya oleh suami diberikan baju lebaran. Supaya apa yang dimaukan oleh kita sebagai istri, puasa, ya kebanyakannya. Tapi wallahu alam. Jadi kalaulah memang betul-betul iman, terserah mau dibelikan ataupun enggak. Cuman kalau tidak dibelikan sungguh terlalu, kalau ada ujungnya tidak enak tuh. Dari awalnya mau dibelikan mau enggak terserah lah oleh suami, tergantung. Tetapi kalau tidak dibelikan sungguh terlalu, itu bahaya itu. Ya. Terus lagi mengharapkan pahala dari Allah. Kalaulah dilihat kepada tadi, bisa puasa kita menghapuskan dosa asalkan dengan ikhlas. Nah, sekarang membahas masalah ikhlas. Yang disebut ikhlas itu apa sih? Kan ibadah itu harus ikhlas. Puasa harus ikhlas. Sedekah harus ikhlas. Ngaji harus ikhlas. Nah, saya menjadi pertanyaan, apa yang dinamakan ikhlas? Tidak mengharapkan imbalan. Gimana sih? Yang dinamakan ikhlas itu apa? Silahkan, mungkin punya pendapat masing-masing. Pernah mendengar ataupun melihat di dalam TV ataupun di dalam HP. Apa yang dinamakan ikhlas? Yang disebut ikhlas secara bahasa adalah murni. Ya. Yang disebut ikhlas secara bahasa adalah murni. Maksud murni, yang namanya murni tidak ada campur apa-apa. Coba, kalaulah air bening, berarti itu air Jadi, yang dinamakan ikhlas secara bahasa adalah murni, bersih, atau tidak tercampur. Ya. Kalau di dalam ibadah berarti ikhlas itu semata-mata melaksanakan ibadah, terserah Allah, mau gimana nya. Itu ikhlas. Kalau masih ada embel-embel berarti belum
Ayo. Yang kedua, inti ikhlas melakukan segala sesuatu baik ibadah, bekerja maupun tolong menolong semata-mata mencari ridho Allah. Inti ikhlas itu mencari ridho Allah. Kita ngaji datang ke sini mencari ridho Allah. Yuk. Saya juga udah beberapa kali ngaji tentang masalah kitab bahasa ikhlas itu udah sering dikaji. Ada pepatah mengatakan kitab tentang ikhlas mungkin udah berapa puluh dikaji. Kitab tentang masalah sobar udah beberapa puluh kitab dikaji. Tetapi sampai sekarang bahasa ikhlas dengan sobar untuk pelaksanaan yang susah. Ayo. Contoh kayak di rumah. Ya, di rumah kita serba tidak ada untuk mengisi perut seumpamanya. Apakah cukup harus sabar ya Allah? Cukup enggak? Tidak. Makanya bahasa sobar dengan ikhlas itu saya pribadi baru bisa ngomong. Yang susah adalah praktek. Nah, itu yang inti ikhlas. Yang ketiga, ciri-ciri hati yang ikhlas. Ciri-ciri hati yang ikhlas lah. Di situ balik lagi kepada diri kita. Selama ini gimana? Tidak berbuat karena pujian manusia. Yuk, tidak kecewa saat kebaikan kita tidak dihargai. Lah, kita berbuat baik tidak dihargai, kecewa enggak? Berarti belum ikhlas kan? Jauh. Ayo. Padahal ngaji Al-Quran berapa tahun kan? Susah berapa tahun. Kita berbuat baik, menolong apalah. Intinya baik menurut agama. Lalulah dikecewakan oleh orang. Rasanya dong, berarti ikhlasnya itu belum. Sungguh yang rajin ngaji membaca Al-Quran tiap minggu. Tuh. Terus lagi, tidak dihargai orang. Jangan juga marah, tidak iri dengki dengan kebaikan orang lain. Yuk, itu ciri-cirinya orang ikhlas. Kalau kita mengaku, saya ini orang ikhlas, tetapi kita berbuat baik dengan seseorang lalu ditolak, kita mau marah, berarti belum. Yuk, selama ini gimana kita? Ya. Misalkan kita berbuat baik dengan siapa saja, mau sodako, mau apa intinya berbuat baik, lalulah ditolak oleh orang. Mohon maaf, saya bukan ndak mau menerima bantuan dari kamu, mau. Cuman masih banyak yang lain. Ditolak mentah-mentah intinya dengan jalan halus. Kira-kira rasa kita gimana? Jengkel kan? Rasa ndak dihargai. Maka kalaulah ada rasa jengkel di dalam hati, berarti belum kita ini menjadi orang yang ikhlas. Balik lagi pada diri kita. Berapa tahun kata saya ngaji, kadang-kadang disuruh oleh saya ikhlas kan enggak? Nah, benar. Jangan ikhlas pas nanti ditanya diakurkan dengan ini. Halo coba nak. Yo, jujur kepada diri kita masing-masing. Selama kita ngaji udah berapa tahun? Lalulah setiap pengajian suruh menghafal itu, suruh menghafal ini tentang masalah pengajian. Apakah ikhlas disuruh menghafalkan? Enggak kuat. Disuruh ikhlas. Tapi ingatannya enggak kuat. Walaupun habis diomong nanti lupa. Jadi maka harus ikhlas itu gimana? Pertama, tanamkan di dalam hati, harus ada tanda-tanda. Kita disuruh mau bisa mau enggak harus siap, yang pertama. Yang kedua, nah, mau dijelekkan ataupun tidak oleh orang lain, masa bodoh. Kalau dalam masalah ngaji, saya menyuruh misalkan, si A, padahal menurut kawan-kawan yang lain, si A itu
nggak tahu apa-apa, tapi gurunya menyuruh laksanakan. Yang ketiga, harus kalau kita sering disuruh harus apa? Harus gembira. Alhamdulillah saya sering disuruh. Berarti tanda-tanda saya sering diperhatikan. Cok, selama ini yang sering disuruh gimana perasaannya? Nah, terserah kepada jemaah semuanya. Yang sering disuruh gimana perasaan hatinya? Apakah sadar? Apakah bilang gini, saya terus nggak pada si Anu? Pernah enggak? Hah? Masa saya terus? Kadang-kadang saya perhatikan, enggak usah saya dulu Pak Ustadz, kata Anu aja. Lah, awas. Kadang-kadang sini. Bu, enggak usah saya dulu, kata Pak Ustadz, si Anu dulu. Lah, enggak macam mana? Lah, semua, pokok semua. Kemarin saya bilang yang udah bilang aku tahu lah, aduh, hai. Susah kan ikhlas tuh. Semuanya juga baru bisa ngomong. Masalah ikhlas itu baru bisa ngomong. Padahal kita rajin ngaji, apalagi yang jarang, ya. ikhlas aku. Dan jadi bahasa ikhlas dengan sobar tuh siapapun bisa ngomong. Praktek yang sulit, makanya jangan berhenti ngaji. Sebab mempraktekkan antara ikhlas itu memang susahnya minta ampun. Nah. Ya, tuh. Tingkatan ikhlas. Nah, ini baru tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas ada berapa? Ada 3. Ikhlasnya orang awam. Apa sih orang awam? Saya nanya. Yang pertama, ikhlasnya orang awam. Apa sih awam itu? Kayak kita gini. Omong. Hah? Orang yang awam itu orang yang gimana? Iya, pengertian orang awam itu orang apa? Lah, kalau dikasarkan orang awam cuman ini nih, bahasa awam itu adalah bahasa Arab. Nah, kalau diartikan orang awam itu orang bodoh. Itu orang awam itu. Jadi orang awam beribadah karena takut siksaan Allah dan mengharapkan pahala tuh. Orang-orang yang bodoh itu ibadahnya itu adalah apa? Karena takut disiksa oleh Allah. Satu, dan yang kedua mengharapkan pahala. Balik lagi kepada diri kita. Apakah kalau melaksanakan pengajian mengharapkan pahala dari Allah? Terus yang satu dan yang seterusnya, apakah kita melaksanakan pengajian ini takut disiksa oleh Allah? Ulangi lagi, ikhlasnya orang awam yaitu beribadah karena takut dengan siksaan Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Yuk balik lagi kepada diri kita. Ngaji, apakah ngaji ini apa? Karena takut disiksa oleh Allah dan juga pengen mendapatkan pahala dari Allah. Betul kan enggak? Jangan ragu-ragu, betul kan enggak? Yakin? Satu. Berarti tingkat ikhlas orang bodoh. Harus mengaku diri kita sendiri daripada oleh orang lain. Yang kedua, ikhlas hawas. Nah, beribadah agar dekat dengan Allah. Hawas adalah ini udah agak naik, bukan bodoh lagi. Saya ini yang penting dekat aja dengan Allah. Makanya ibadah. Kok kenapa kau ibadah? Saya bukan mengharapkan apa pahala dari Allah, bukanlah takut siksa oleh Allah, terserah Allah, yang penting saya pengen dekat dengan Allah. Tuh hawas yang nomor kedua. Yang nomor ketiga, ikhlas hawasul hawas. Ikhlas hawas. Yang nomor ketiga adalah ikhlas hawasul hawas.
Jadi yang nomor ketiga, kesadaran bahwa segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa ibadah ini dikarenakan Allah Ta'ala. Saya mau melangkah digerakkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ibadah terserah Allah mau diberi pahala ataupun tidak. Pernah Anda gitu di dalam hati? Nah, Hah? Coba saya nanya kepada semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Setiap ngaji, apakah datangnya ke tempat ngaji ini betul-betul lillahi ta'ala? Apakah malu dengan keluarga? Apakah malu dengan gurunya? Hah? Jawab. Saya nanya. Ngaji setiap minggu, apakah datang ke sini betul-betul lillahi ta'ala? Apakah datang ke sini malu dengan kawan, malu dengan yang lainnya, malu dengan gurunya? Apakah yang satu lagi, saya rajin ngaji ini supaya orang lain bilang hebat kepada saya? Jawab. Jadi cemana? Ikhlas lillahi ta'ala. Benar, yakin? Yakin. Syukur alhamdulillah. Kalau saya belum. nah kan Berarti dah syukur. Kalau saya belum. Dari tadi saya baru bisa ngomong katanya ikhlas. Masih hati saya ini masih apa? Takut dengan Allah. Dia kalau udah ikhlas itu enggak ada usah ngomong takut. Tujuannya kan ini. Tapi Kalau masih gak takut, tadi takut siksaan Allah, berarti tingkatan ikhlasnya ikhlas orang Makanya jangan sakit hati. Yuk belajar. Jangan sakit hati kalau dikabarkan kau orang bodoh, jangan sakit hati. Memang di dalam keikhlasannya pun aku masih tingkat orang yang bodoh. Ayo. Kalau ada orang mengatakan kau orang yang tidak tahu, ya memang di dalam masalah keikhlasannya pun aku baru tingkat orang yang awam, orang yang bodoh. Mari itu tingkatkan kembali supaya lebih sempurna tentang masalah keimanan. Susah ya susah memang. Al imanu uryanun walibasu at-taqwa. Iman itu telanjang, walibasu at-taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Kira-kira secara logika balik kepada diri kita. Kalau kita yang punya otak normal, mohon maaf, otak normal, pula usia udah dewasa. Kalau telanjang malu enggak? Yakin? Awas, jangan Allah. Kalau telanjang malu enggak? Hah? Yakin? Wah, kata siapa bohong ah. di depan laki ada. Nah, ngerampot dah. Kawas, saya kan belum selesai. Kalau orang dewasa udah balik, malu enggak kalau lah telanjang di depan orang? Malu kalau dia. Oh, Kalau gitu dia kan. benar. Harus hati-hati. Kalau dia Nah, bahasa di depan orang ini umum. apa hilang akal gitu ya. Bahasa depan orang ini umum. Suami orang juga. Itu kan orang. Harus bisa menempatkan. Mentang-mentang aurat katanya memperlihatkan aurat di depan orang lain lah. Mau coba enggak punya anak nantinya. Ya. Jadi kalau bukan pada muhrimnya memang haram. Nah, keimanan yang ada di badan kita, al imanu uryanun walibasu at-taqwa. Iman itu telanjang. Pakaiannya takwa. Takwa itu apa? Takut. Biarpun saya mengaku iman kepada Allah ini sifatan yang wajib ya Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah ini tahu sampai ke 6. Nah, tetapi keimanan itu tidak dibarengi dengan takwa, maka iman tidak bakalan melekat di dalam hati. Walibasu at-taqwa pakaiannya.
Kalau orang mengaku beriman berarti takwanya harus ada. Takwa itu apa? Takut kepada Allah. Kadang-kadang susah mengaku iman kepada Allah, puasa tak ada. Yang tidak tidak ada uzur menurut hukum syariat. Oh, iman kepada Allah, tapi selembelnya sholat pun mau ninggalkan, ini kemana? Kan wali bahsu takwa. Ya, tidak bakalan bisa kuat iman kalau tidak dibarengi dengan takwa. Al imanu uryanun wali bahsu takwa wazinatuhul haya wasamrotuhul haya. Dan buahnya dari iman itu tadi adalah malu. Awas, menerapkan malu harus tahu posisinya. Malu saya sebagai orang Islam tidak tahu membaca Al-Quran. Malu saya sebagai orang Islam tidak mau sholat. Malu saya sebagai orang Islam tidak melaksanakan puasa. Malu saya sebagai orang Islam tidak tidak mau memaafkan kesalahan saudara, kesalahan kawan. Malu saya sebagai orang Islam tidak ikut ngaji. Pernah enggak kita memikir sampai situ? Kebanyakannya bangga dengan Islamnya, kebanyakan bangga dengan melaksanakan puasanya, tetapi tanpa dipikirkan apakah saya melaksanakan sholat 5 waktu apakah tidak. Padahal ibadah yang paling utama adalah sholat yang 5 waktu. Nah, yuk kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kesempatan di bulan Ramadan ini disia-siakan. Sebab bulan Ramadan ini bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh karomah, bulan yang penuh apalagi ampunan. Maka perbanyaklah amal-amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Sebab beda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kalaulah di bulan Ramadan memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka itu satu pahala kebaikan untuk orang yang memberinya. Misalkan kita memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, lalulah dimakan oleh orang yang berbuka puasa itu, maka tidak mengurangi kebaikan kita, malah menjadi bertambah. Makanya harus berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan ini harus ditingkatkan, terutama di dalam rumah tangga. Yang tadinya nempahkan seminggu sekali, seminggu 5 kali. Kan berbuat baik juga. Ayo idgom, jangan cuma malam Senin aja, malam Jumat. Malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kan harus ditingkatkan. Masa cuma malam Jumat aja? Aduh, tingkatkan, dibikin kesempatan. Jangan cuma seminggu 2 kali, paling tidak seminggu 5 kali. Sebab pahalanya beda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi di dalam segi hal apapun yang namanya ibadah harus ditingkatkan. Ibadah bukan cuma membaca Al-Quran, ibadah bukan cuma sholat. Yang namanya kebaikan menurut hukum agama itu disebut ibadah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kekurangan dan kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al insanu ma'lul khata wa nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga bahasa ingat kajubata. Arus. Acara mengaji kita pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian saya, minta maaf. Dilanjutkan dengan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu asyhadatina ashabi Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuri anwar wa sirri asra wa tirakil ahyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadin muhtar wa lituhar wa ashabil ahyar. Adadani amilai wa ifdoli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wal afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa tabatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.